Terima kasih Pak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Secara khusus terima kasih kepada Ibu Neneng dari Lumpung, Pak Karjana dari Indramayu, Pak Sujin dari Garut, Pak Mursyid dari Cirompang. Terima kasih atas kesaksian yang telah diberikan. Dan saya yakin walaupun hanya satu ibu dan 3 bapak, sebetulnya masih banyak suara-suara, termasuk suara-suara para ibu dan gadis-gadis muda, perempuan-perempuan muda, dan juga kita perlu dengarkan kesaksian. Terima kasih juga kepada Majelis Warga. Dan saya hadir di sini walaupun diundang atau dimintai untuk memberikan kesaksian ahli, tapi saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu dari komunitas adalah ahli yang sesungguhnya. Dan yang namanya ahli tidak perlu orang yang mendalami pendidikan formal, karena pengalaman adalah pengetahuan. Jadi yang kita pelajari tadi juga adalah pengetahuan yang berharga yang mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk melakukan perbaikan. Apa yang kita dengarkan tadi sesungguhnya adalah kisah-kisah yang pada masa Orde Baru itu adalah kisah-kisah yang seperti menjadi keseharian bagi komunitas. Dan ternyata kisah-kisah itu masih terus berlangsung sampai saat ini. Dan kita semua, banyak dari kita juga masih ingat bahwa sepanjang masa Orde Baru, negara kita ini digambarkan oleh pemerintah sebagai negara yang makmur, subur, dan dikepalai oleh seorang bapak. Yang pada waktu itu pemerintah mengatakan ini bapak yang bijak, yang selalu bertindak mengatasnamakan seluruh rakyat, dan menyebut dirinya bapak pemenang. Namun demikian kita tahu si bapak bersama para pengawal negara ternyata mendorong terjadinya beragam bentuk kekerasan yang dialami oleh warga komunitas di pedesaan dan di beberapa tempat lainnya, dan warga perempuan, laki-laki serta kelompok Madinah lainnya harus menanggung beban karena mereka hidup dalam satu situasi di mana konflik agraria dan kekerasan kekerasan dalam pengelolaan sumber daya alam itu adalah menjadi bagian dari kerjaan mereka. Izinkan saya untuk kemudian berbagi bahwa paling tidak dari kisah-kisah tersebut dan ribuan kisah lainnya, baik yang sudah pernah didokumentasikan maupun yang belum, setidaknya ada 3 faktor yang merupakan akar dari konflik-konflik yang dihadapi oleh para perempuan, laki-laki, dan kelompok Madinah lainnya di komunitas. Paling tidak ada 3 faktor yang merupakan akar dari konflik agraria dan kekerasan dalam pengelolaan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam. Saya akan paparkan. Yang pertama adalah diadopsinya konsep teritorialisasi negara atas sumber-sumber agraria dan atas kekayaan alam. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah kebijakan yang ditempuh negara, kebijakan pembangunan, terutama kebijakan agraria yang berbasis pada komodifikasi alam, atau kebijakan yang menempatkan alam sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, dan terutama diperjualbelikan untuk memenangkan kepentingan pemegang modal besar, bukan untuk kepentingan rakyat. Apa yang disebutkan sebagai oleh Pak Sudin untuk sebesar-besar orang ya, bukan itu yang terjadi. Faktor yang ketiga adalah pendekatan militerisme dalam pengelolaan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam. Peranan saya untuk membahas yang pertama, yaitu teritorialisasi negara atas sumber-sumber agraria dan kekayaan alam. Apa yang terjadi? Ini sebetulnya suatu proses yang sudah terjadi sejak masa kolonial, dan peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah kolonial yang direproduksi oleh pemerintah masa kolonial, secara khusus oleh pemerintah Orde Baru, walaupun nanti akan dipaparkan sedikit, sebetulnya pemerintah Soekarno juga sudah memulainya. Ini sebetulnya terkait erat dengan proses teritorialisasi negara. Yang saya maksudkan proses teritorialisasi negara bukan sekedar proses di mana negara membuat batasan-batasan luar dari wilayah negaranya, tetapi juga ada proses yang dikenal sebagai proses teritorialisasi internal, di mana negara melalui beragam institusinya kemudian membuat batasan-batasan di dalam, terutama batasan-batasan
yang terkait dengan penguasaan negara atas wilayah-wilayah tertentu yang dianggap oleh negara mengandung kekayaan agraria dan kekayaan alam lain. Dan proses teritorialisasi internal ini kemudian didukung dengan pembuatan dan pemetaan batas-batas wilayah, kemudian juga pembatasan bahkan perampasan wilayah-wilayah yang terus saja kemudian diikuti dengan beragam bentuk kekerasan untuk mempertahankan penguasaan tersebut. Proses ini sebetulnya dimulai sejak masa kolonial, dan tapi ternyata kemudian pada masa kemerdekaan proses ini dilanjutkan, terutama pada rezim Orde Baru, di mana kemudian pemerintah Orde Baru menetapkan beragam peraturan yang mengukuhkan teritorialisasi negara atas beragam wilayah yang dianggap negara memiliki kekayaan agraria dan kekayaan alam. Saya ingin menggunakan ilustrasi sektor kehutanan karena itu adalah kebetulan wilayah yang dekat dengan saya. Tapi nanti saya ingin menyampaikan bahwa pengalaman pemerintah Orde Baru dalam sektor kehutanan itu kemudian direproduksi untuk sektor-sektor lainnya. Salah satu cara untuk melakukan teritorialisasi negara, terutama teritorialisasi internal dalam wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai atau dikelola oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya, adalah dengan menetapkan kawasan hutan sebagai hutan negara. Kawasan hutan itu bisa jadi atau wilayah yang sebetulnya tidak ada hutannya sama sekali. Ada banyak wilayah sampai sekarang tidak ada bahkan tidak ada tumbuhannya sama sekali. Tapi kemudian penguasaannya masih tetap berada di tangan negara karena negara punya kepentingan terhadap tanah atau wilayah tersebut. Nah, kawasan hutan tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Pokok Kehutanan yang tahun 60 ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru, diperbaharui tahun 99. Peraturan, maksud saya Undang-Undang Kehutanan tersebut menyebutkan bahwa semua wilayah yang mereka tetapkan sebagai kawasan hutan yang tidak ada hak milik dan arti hak milik individual itu ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Undang-undang tersebut menyebabkan kampung Pak Mursyid di Cirompang dan ratusan kampung lainnya di kawasan ekosistem Halimun dan ribuan kampung lainnya di tanah air kita ini kemudian dianggap sebagai kampung-kampung yang tidak pernah ada. Kalau saudara Nurfauzi menganggap tadi menyebutnya juga bahwa orang-orang, perempuan dan laki-laki dan kelompok marginal di wilayah tersebut dianggap tidak ada. Kalaupun mereka ada, mereka dianggap bukan warga negara. Yang menarik, walaupun Kementerian Kehutanan menganggap mereka bukan warga negara, menganggap mereka penduduk ilegal di kampungnya sendiri, tapi beberapa instansi negara lainnya menganggap mereka warga negara karena kepentingan politik. Sebagai contoh, perempuan-perempuan tua di Cirompang berbagi cerita kepada saya pada bahwa zaman awal Orde Baru mereka dijadikan kelompok-kelompok yang harus mengikuti program KB, dan yang mengumpulkan mereka untuk memaksa mereka untuk mengikuti program KB bukan cuma petugas kesehatan tapi juga polisi hutan. Dan cerita para ibu tua itu adalah pernyataan para polisi hutan supaya kalian tidak banyak anak, kalau kalian banyak anak makin banyak perambah hutan. Para perempuan juga bercerita bagaimana kemudian mereka harus berjuang menghadapi polisi-polisi hutan yang kalau kita Pak Musi tadi mereka meminta bagian dalam bentuk panen, tapi kepada perempuan-perempuan di kampung mereka melakukan beragam bentuk kekerasan. Dan para perempuan sudah bercerita dan Komnas Perempuan sempat mencoba memetakan menggali apa yang mereka alami, kekerasan-kekerasan yang khas dihadapi oleh perempuan yang dilakukan oleh bukan saja para pegawai tapi juga didorong secara formal oleh institusi negara yang memegang penguasaan atas hutan. Itu tentang teritorialisasi negara. Kemudian masih panjang ceritanya dan seperti halnya Ibu Nana tadi bisa 2 bulan kita berdiskusi tentang ini atau bahkan tidak akan selesai kita mendiskusikan masalah ini. Yang kedua adalah soal kebijakan agraria berbasis komodifikasi alam. Teritorialisasi negara atas kekayaan alam itu kemudian berlanjut dan berlangsung terus-menerus dan diperkuat oleh kebijakan-kebijakan negara yang menempatkan alam sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, terutama untuk memenangkan kepentingan pemilik modal besar. Dan sebetulnya berbagai kebijakan agraria yang dikembangkan oleh beragam rezim politik di Indonesia ini memiliki karakter yang serupa.
yaitu penguasaan atas tanah dan wilayah untuk mendukung produksi dan konsumsi yang luas, dan diperlukan untuk sebetulnya mendorong dan mendukung memenuhi kebutuhan pasar global. Kalau pada masa kolonial, yang kita kenal adalah kayu jati yang dilanjutkan pada masa pasca kolonial, dan kita nanti akan mendengarkan kelapa sawit dan juga beberapa produk tambang maupun produk-produk perkebunan komersial lainnya. Pada masa sekarang, komodifikasi alam atau penempatan alam sebagai barang yang bisa diperjualbelikan juga berlanjut atas nama pelestarian lingkungan. Cerita-cerita di mana bahwa penyelamatan lingkungan ini didorong oleh negara, di mana kemudian negara bisa terlibat dalam proses mendukung jual beli karbon, kemudian pelayanan lingkungan. Ini juga dilakukan dengan cara-cara perampasan dan pengambil alihan penguasaan atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya. Proses ini menyebabkan perempuan dan kelompok marginal kemudian menjadi pihak yang tidak hanya harus berhadapan dengan kekerasan. Banyak dari mereka kemudian terlempar dari kampungnya karena kemiskinan semakin terjadi. Mengapa? Perampasan tanah dan wilayah-wilayah adat maupun wilayah masyarakat lokal lainnya membuat kemudian ruang hidup semakin sempit, dan bukan lagi satu kisah-kisah yang kecil, tapi data statistik sudah menyebutkan wilayah-wilayah tempat di mana penguasaan atas tanah dan sumber daya alam dikuasai oleh negara, dan kemudian negara memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan besar, itu menjadi wilayah-wilayah sekarang menjadi wilayah tempat tingkat migrasi atau bahkan korban, menjadi tempat di mana korban-korban perdagangan perempuan itu adalah sudah bukan lagi menjadi satu data yang kecil, tapi Anda bisa periksa wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah-wilayah yang menjadi wilayah pengirim dari buruh-buruh perempuan, dan sebagian dari mereka sebetulnya bukan memilih keluar dari wilayahnya atas keinginan sendiri. Mereka adalah korban perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan. Kebijakan tersebut kemudian juga bekerja sama dengan sangat erat dengan faktor yang ketiga, yaitu yang saya istilahkan pendekatan militerisme dalam pengelolaan sumber-sumber agraria dan kekayaan alam. Apa yang dialami oleh Ibu Neneng, kemudian Pak Sudin, Pak Mursid, juga Pak Karjana tadi, itu adalah kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana pendekatan militeristik diterapkan tidak saja hanya dalam rangka sebetulnya menghukum atau memperkecil atau bahkan juga membasmi upaya-upaya untuk mempertahankan hak, tapi juga sebetulnya pendekatan militerisme dalam pengelolaan sumber agraria dan kekayaan alam sebetulnya dilakukan bahkan secara formal pada masa Orde Baru. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa banyak dari kita tahu bahwa pemimpin Orde Baru, Jenderal Soeharto, merekrut kalangan militer untuk menjadi anggota kabinet, termasuk kabinet yang berkaitan dengan Kementerian Teknis, juga menjadi pemimpin daerah. Saya mencatat tahun 87, dari 27 gubernur di Indonesia, 21 berasal dari kalangan militer, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan. Sekali lagi ingin menggunakan ilustrasi untuk pengelolaan sumber daya hutan. Soeharto menunjuk seseorang sebagai pemimpin utama dari satu institusi formal kehutanan masa Orde Baru, yaitu sebagai Direktur Jenderal Kehutanan, bernama Sujarwo. Nah, pada waktu itu dia belum Menteri Kehutanan karena Direktur Jenderal Kehutanan berada di bawah Kementerian Pertanian. Nah, Sujarwo ini adalah salah satu rimbawan yang rimbawannya adalah istilah untuk orang yang mendukung pendidikan formal kehutanan. Dia menyebut dirinya rimbawan angkatan 45. Ini adalah kelompok yang turut membangun senjata pada masa revolusi kemerdekaan. Tetapi Sujarwo ini bukan cuma pejuang kemerdekaan, tapi juga dia terlibat dalam upaya untuk membasmi gerakan PKI di Madiun tahun 48. Ternyata pengalaman tersebut sangat membekas, dan di dalam catatan-catatan harian Sujarwo yang dicatat oleh Kementerian Kehutanan, dia menyatakan bahwa gagasan-gagasan para ahli maupun pihak-pihak yang menyebutkan bahwa rakyat adalah pengelola utama dari sumber daya hutan, itu adalah gagasan yang dipengaruhi oleh ideologi komunisme.
Jadi dia sangat mempercayai itu, dan dia adalah orang yang juga mengembangkan pendekatan militeristik di dalam Kementerian Kehutanan. Para rimbawan, yaitu lulusan sekolah-sekolah kehutanan, maksud saya adalah sarjana kehutanan, ketika akan menjadi pegawai kehutanan, mereka harus menempuh pendidikan militer. Sehingga yang melakukan kekerasan, dalam arti kekerasan secara real, bukan hanya polisi hutan yang berhadapan dengan Pak Musik dan perempuan Siopang maupun warga-warga adat lainnya, tapi sebetulnya juga telah menjadi bagian penting pendekatan militeristik ini, pendekatan penting di dalam pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan oleh negara. Yang muncul pertama kali adalah izin HPH atau hak pengusahaan hutan. Ini adalah izin untuk melakukan penebangan hutan di kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai hutan produksi. Ini pada tahun 70-an banyak diberikan kepada sebetulnya institusi-institusi militer. Itu bukan rahasia umum lagi, banyak studi menyebutkan. Nah, kalaupun izinnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta besar pada waktu itu, perusahaan-perusahaan ini sebetulnya hanyalah menyediakan modal, hanya menyediakan kemudian jaringan kepada pasar, pada waktu itu pasar kayu, dan sebetulnya mereka bekerjasama dengan sangat erat dengan beragam institusi militer, baik perorangan maupun institusi formal lainnya. Nah, pendekatan militeristik ini sebetulnya selain ditetapkan di dalam mengelola kawasan hutan negara, juga ditetapkan digunakan dalam pengelolaan perusahaan hutan yang dipegang oleh negara, yang tadi dicontohkan oleh Pak Musik, itu disebut sebagai Perhutani. Ini adalah BUMN kehutanan yang menguasai hutan negara di Jawa, sebelumnya Jawa dan Madura. Nah, Perhutani dikenal sebagai BUMN kehutanan yang memang menerapkan pendekatan militeristik dan juga menggunakan kekuatan-kekuatan militer. Celakanya, Perhutani maupun perusahaan-perusahaan memegang konsesi kehutanan tidak hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan kekuatan-kekuatan paramiliter, termasuk para preman. Pada masa kini, para preman ini bukan orang dari luar saja, tapi juga orang-orang di dalam, terutama pemuda-pemuda yang sebetulnya mereka adalah korban dari satu situasi di mana karena ruang hidupnya semakin sempit, mereka miskin, mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak lagi bisa menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan bagaimana mengelola sawah, ladang, kebun, karena tanah-tanahnya hilang, dan mereka menjadi penganggur. Semakin mudah mereka dilibatkan, direkrut oleh kekuatan paramiliter ini. Nah, pendekatan militeristik ini ternyata tidak hanya diadopsi di sektor kehutanan. Di dalam pengamatan saya, pendekatan ini juga kemudian diadopsi oleh pemegang konsesi pertambangan besar dan juga pemegang konsesi perkebunan besar. Dan pendekatan militeristik ini yang menjadi korban bukan hanya para pejuang agraria dan para pejuang hak atas tanah dan wilayah, tetapi juga sebetulnya para perempuan yang berada di belakang, perempuan muda di wilayah-wilayah di mana pendekatan ini dilakukan, ini menjadi korban-korban yang mereka sendiri biasanya malu menyampaikannya kepada orang tua mereka, pada para pemimpin agrarian sebagian besar laki-laki. Tapi pada beberapa kesempatan mereka menyampaikannya, tidak sedikit yang mendapatkan kekerasan berbasis ketimpangan relasi gender di kampung itu. Nah, pendekatan tersebut juga sebetulnya dikaitkan dengan kriminalisasi terhadap para pejuang agraria dan pejuang HAM lainnya. Kriminalisasi terhadap para pejuang maupun kriminalisasi terhadap orang-orang yang sebetulnya melakukan penebangan atau pengambilan manfaat dari wilayah-wilayah tempat sebetulnya dia hidup dan berkembang, ini pada masa kini ini diperkuat dengan ditetapkannya sebetulnya disebut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Undang-Undang P3H, yang membuat siapa saja yang berada di wilayah yang disebut sebagai kawasan hutan, perempuan maupun laki-laki, akan mudah dikriminalisasi jika mereka kemudian ketahuan baik melakukan penebangan hutan maupun memegang peralatan yang dianggap sebagai peralatan yang akan digunakan untuk menebang hutan. Banyak dari komunitas perempuan dan laki-laki, mereka melakukan upaya untuk sebetulnya memanfaatkan
kawasan-kawasan yang itu adalah tanah-tanah mereka sendiri, tapi mereka menjadi korban. Undang-undang ini baru saja ditetapkan tahun 2030. Artinya ketiga faktor tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada masa Orde Baru, yaitu teritorialisasi negara atas kekayaan alam, kemudian kebijakan agraria berbasis komodifikasi alam, termasuk atas nama pelestarian alam, serta pendekatan militerisme dalam pengelolaan kekayaan alam. Tidak hanya terjadi pada masa Orde Baru, tapi berlangsung hingga saat ini. Ada beragam upaya untuk melindungi komunitas, baik komunitas adat maupun komunitas lainnya. Tadi Pak Mursid menyampaikan tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan pada bulan Mei atas perkara nomor 35 PUU 10 tahun 2012. Putusan ini adalah putusan yang berisi secara substansial bagi berikut. Kawasan hutan adat sejak ditetapkan putusan ini adalah bukan lagi hutan negara. Putusan ini juga menjadi tonggak bagi perlindungan masyarakat adat, menjadi tonggak bagi pengakuan keberadaan mereka, menjadi tonggak bagi perlindungan hak masyarakat adat. Akan tetapi, walaupun putusan ini dilakukan Mahkamah Konstitusi, beragam instansi negara, terutama Kementerian Kehutanan, masih berupaya mengelak dari putusan ini. Jadi yang disebutkan oleh Pak Mursid tadi bahwa saat ini masyarakat adat harus berjuang agar kawasan hutannya bisa dikeluarkan dari kawasan hutan negara. Mereka harus memperoleh pengakuan dulu dari perda, dari pemerintah daerah. Nah, kok Mahkamah Konstitusi kok jadi harus turunkan? Padahal Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya adalah mandat untuk melakukan rawat atas carut marut penguasaan kekayaan alam dan kekayaan agraria yang ada di tanah air ini. Dan situasi di mana warga-warga, terutama masyarakat adat, termasuk perempuan dan kelompok marginal di dalamnya, sudah harus diakui keberadaannya dan diakui bahwa mereka adalah warga negara. Rekan saya selalu menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah satu tonggak pemulihan hak-hak atas warga negara. Saya berharap proses ini kemudian juga menjadi proses untuk melanjutkan upaya untuk merumuskan peraturan perundangan yang melindungi warga-warga lainnya, termasuk tadi warga-warga baik di Rumpin, di Indramayu, juga di beragam tempat di tanah air, di mana tanah-tanah milik warga, tanah-tanah yang sebelumnya sudah dikelola dan merupakan wilayah hidup warga, perempuan dan laki-laki, ini bisa dikembalikan dan menjadi bagian yang digunakan oleh warga untuk membangun hidupnya dan melanjutkan keberadaan komunitasnya serta tradisi. Demikian majelis warga saya ingin berbagi, dan sekali saya berharap walaupun hanya beberapa saksi di sini, mudah-mudahan kita bisa terus melanjutkan proses mencatat, terutama mencatat dari kelompok-kelompok yang biasanya tidak mau berbagi karena takut, karena beragam situasi negatifnya, yaitu perempuan dan kelompok marginal. Terima kasih Siska, yang sangat komprehensif.